Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli, mahasiswa aktif Universitas Pamulang, Program Studi Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Arti dan Proses Komunikasi. Adapun pembahasan yang terdapat dalam materi ini yaitu pengertian komunikasi, jenis-jenis komunikasi, dan komponen. Pengertian komunikasi menurut Effendi tahun 1993, hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia, di mana yang dinyatakan itu adalah pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Istilah komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Istilah communicatio tersebut bersumber pada kata komunis yang berarti sama. Yang dimaksud sama di sini adalah sama makna. Jadi antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi harus terdapat kesamaan makna. Pengertian komunikasi yang demikian sangat terbatas karena komunikasi menyangkut banyak tahap, sehingga sifatnya tidak statis akan tetapi dinamis, yaitu bergerak atau berkembang dari satu tahap ke tahap lainnya. Karena itu sebuah kegiatan komunikasi disebut sebagai sebuah proses komunikasi. Proses di mana orang yang bekerja dalam organisasi saling mentransmisikan informasi dan menginterpretasikan artinya. Komunikasi yang efektif terjadi bila artian yang dimaksudkan oleh pengirim berita dan artian yang ditangkap oleh penerima berita itu sama dan satu. Sedangkan komunikasi yang efisien terjadi bila biaya minimum berdasarkan sumber daya yang dimanfaatkan. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Adapun menurut para ahli lainnya, yang pertama ada Hemstreet dan Batty. Komunikasi adalah suatu proses penukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau disebut lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Yang kedua ada De Aderson dan De Dorson. Itu komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol. Yang ketiga ada Charles H. Cooley. Komunikasi berarti suatu mekanisme hubungan antar manusia, dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan dan membacanya melalui ruang dan penyimpanan dalam waktu. Yang keempat ada James A. F. Stoner. Menurut James, komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Yang kelima ada Prof. Dr. Andes H. A. W. Wijaya. Komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia baik individu maupun kelompok. Nah, berikutnya ada William F. Gluck. William menjelaskan bahwa komunikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada interpersonal communication, yaitu komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. Yang kedua ada organisasi communication, proses di mana pembicara secara sistematis memberikan informasi dan memindahkan pengertian kepada orang yang banyak dalam organisasi dan kepada pribadi-pribadi atau lembaga-lembaga yang di luar ada hubungannya dengan komunikasi.
Berikutnya jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi yang menggunakan kata-kata secara lisan atau tulisan untuk menyampaikan pesan. Ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa yang struktur, mudah dipahami, bisa langsung atau melalui media tulisan. Contohnya seperti percakapan sehari-hari, pidato, presentasi, tulisan email atau surat. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan ekspresi wajah, gerak tubuh, bahasa tubuh, dan kontak mata. Ciri-cirinya tidak menggunakan kata-kata dalam menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan lewat istilah visual, sering menambah makna pada komunikasi verbal. Contohnya seperti ekspresi wajah, senang atau marah, isyarat tangan, bahasa tubuh seperti membungkuk atau mengangguk. Berikutnya ada komponen, yaitu komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Artinya, komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber pesan, media, penerima, dan efek. Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen. Unsur-unsur ini bisa juga disebut sebagai komponen atau elemen komunikasi. Yang pertama ada sumber atau komunikator, pesan atau message, media atau penerima, penerima atau komunikan. Yang terakhir ada pengaruh atau efek. Terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tadi yang sebelumnya, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna sama bagi kedua pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mencapai sasaran yang jauh, tepatnya atau banyak jumlahnya. Dalam situasi tertentu pula, komunikasi dimaksudkan atau ditujukan untuk merubah sikap atau attitude, pendapat, atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan.